Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Yuk, anggap aja kita lagi duduk santai, ngopi bareng, sambil ngobrolin topik yang super penting, tapi sering banget bikin kita salah kaprah. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas soal asam urat. Tenang aja, ini langsung dari sumber medis terpercaya, tapi nggak bakal ada istilah medis yang bikin pusing kepala. Kita cuma bakal lihat fakta-faktanya, patahkan mitos yang beredar, dan pastinya nemuin cara-cara praktis buat jaga sendi kita tetap sehat. Siap? Yuk, kita mulai. Nah, coba deh ingat-ingat. Pernah nggak sih kamu terbangun di tengah malam gara-gara jempol kaki tiba-tiba berdenyut hebat, merah, dan bengkak luar biasa? Wah, kesentuh selimut tipis aja rasanya sakit minta ampun kan? Mungkin kamu atau keluarga di rumah pernah ngalamin ini. Terus, kenapa ya sering banget kejadiannya pas malam hari? Ini fakta yang menarik banget. Waktu kita tidur, suhu tubuh kita secara alami itu turun, terutama di bagian ujung-ujung tubuh kayak kaki. Penurunan suhu inilah yang bikin asam urat lebih gampang mengkristal di sana. Masuk akal banget kan? Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Sebenarnya apa sih asam urat itu? Banyak dari kita tuh sering mikir kalau asam urat itu semacam penyakit atau monster jahat di dalam tubuh. Padahal, asam urat itu cuma produk limbah alami loh. Gampangnya gini, ini tuh cuma sampah sisa yang muncul waktu tubuh kita memecah zat bernama purin. Dan purin ini ada di banyak banget makanan enak yang kita makan tiap hari. Jadi, asam urat itu ya memang selalu ada di tubuh kita. Masalahnya baru muncul kalau jumlah sampah ini terlalu banyak, terus sistem pembuangan tubuh kita jadi kewalahan. Coba bayangin analogi saringan cuci piring di dapur. Kalau saringannya bersih, air dan kotoran kecil bisa lewat dengan gampang kan? Semuanya terbuang lancar. Nah, itu ibarat ginjal yang sehat. Tapi, coba bayangin kalau saringannya tersumbat karena kita buang terlalu banyak sampah sekaligus. Pasti limbahnya bakal meluap kemana-mana. Di dalam tubuh kita, asam urat yang meluap dan numpuk di darah ini lama-lama bakal mengkristal. Dan tahu nggak, bentuk kristalnya tuh tajam banget, mirip pecahan kaca atau jarum-jarum kecil. Terus nyangkut deh di engsel sendi kita. Pantesan aja buat gerak sedikit rasanya sakit luar biasa. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, makanan lezat penurun asam urat. Kabar baiknya, ada 7 makanan penyelamat sendi yang gampang banget kita temuin di pasar atau supermarket. Kita punya ceri, air lemon, biji seledri, apel, teh hijau, mentimun, dan susu rendah lemak. Mereka ini bukan cuma enak buat dikonsumsi loh, makanan dan minuman ini tuh ibarat kru pembersih alami buat bantu kerja saringan ginjal kita tadi. Mereka ngebantu banget buat mempercepat pembuangan racun dan ngeredain peradangan di seluruh tubuh. Nah, yang paling menarik dari angka ini adalah 35%. Menurut penelitian medis, rutin makan buah ceri, apalagi yang jenisnya ceri asam, ternyata bisa nurunin resiko serangan asam urat berulang sampai 35%. Kok bisa? Karena ceri itu punya kandungan antioksidan super kuat yang secara alami meredakan radang dan nurunin kadar asam urat kita. Jadi, cuma dengan ngemil segenggam ceri segar tiap hari, kamu udah ngelakuin investasi yang gede banget buat kesehatan sendi. Terus, ada air lemon. Pasti pada mikir gini, loh, lemon kan rasanya asam banget. Emangnya aman buat asam urat? Nah, disinilah keajaibannya. Walaupun rasanya asam di lidah, pas masuk ke perut, lemon itu sifatnya berubah jadi basa. Sifat basa ini tuh jual banget buat netralin keasaman di dalam darah kita. Jadi kalau kamu rutin minum segelas air lemon hangat tiap pagi pas perut masih kosong, itu ibarat kamu lagi nyiram saringan pembuangan tadi pakai sabun pembersih yang ampuh. Ginjal jadi makin gampang ngebuang racun lewat urin. Dan jangan lupain teh hijau. Teh hijau ini bukan cuma minuman andalan buat yang lagi diet loh. Di dalamnya ada senyawa yang bertugas kayak satpam atau penjaga gawang. Senyawa ini beneran bisa menghambat enzim di tubuh yang tugasnya memproduksi si asam urat itu. Jadi dengan santai nikmatin 1 atau 2 cangkir teh hijau murni tanpa gula setiap harinya, kamu secara harfiah lagi nutup pabrik produksi asam urat dari dalam, sambil terus mastiin sendi kamu tetap terhidrasi dengan baik. Mantap kan? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, sang penjahat, makanan yang harus dihindari. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan perbedaan makanan kita. Di satu sisi, ada teman baik kita, air putih, sayuran hijau, dan susu rendah lemak yang pastinya aman. Tapi di sisi lain, kita punya si pemicu masalah yang kadar purinnya super tinggi. Ada jeroan kayak hati atau usus, daging merah kalau porsinya kebanyakan, dan beberapa makanan laut kayak kerang sama udang. Kalau kebetulan asam urat kamu lagi tinggi, terus kamu nekat makan makanan pemicu ini, wah itu sama aja kayak nuangin bensin ke kobaran api. Tapi tunggu dulu. Ada satu penjahat yang diam-diam paling licik dan sering banget kita lupain. Minuman manis tinggi fruktosa. Betul banget. Minuman kayak soda, minuman berenergi, sampai jus buah kemasan yang rasanya manis itu. Kenapa mereka bahaya banget? Bayangin, kalau air putih biasa itu bantu ngepilas limbah, minuman manis ini justru punya efek ganda yang ngerusak.
Gula fruktosanya bakal maksa tubuh kita buat dadakan produksi purin dalam jumlah gede. Parahnya lagi, di saat yang sama dia ngerusak fokus ginjal sampai ginjal kewalahan buat ngebuang asam uratnya. Jadi dia bikin sampah numpuk tapi pintunya dikunci. Seram kan? Berikutnya, bagian ketiga. Kapan harus ke dokter? Jadi, poin krusialnya adalah mengenali 4 tanda peringatan ini. Coba perhatikan, kalau kamu tiba-tiba ngalamin nyeri sendi yang parah banget, terus area itu jadi bengkak dan merah merona, dan pas disentuh rasanya panas kayak lagi demam, sampai-sampai kalau nggak bisa menggerakkan sendi itu secara normal, please jangan ditunda-tunda lagi. Ini artinya kamu lagi kena peradangan akut. Kamu butuh banget bantuan medis dari klinik atau dokter buat dapat obat pereda nyeri yang pas, atau obat penurun urat yang memang diresepkan khusus buat kondisi kamu. Aku juga harus nyampein fakta yang sedikit serius nih. Ngeremehin asam urat yang lagi tinggi dan nggak nyari pengobatan medis yang benar itu bahaya banget loh. Kalau dibiarin, kristal tajam yang kita bahas tadi bisa beneran ngerusak persendian kamu secara permanen. Dia bahkan bisa numpuk dan ngebentuk benjolan keras yang namanya tofi di bawah kulit, biasanya di tangan atau di daun telinga. Dan yang paling nyiksa, kristal ini bisa ngendap di saluran kemih dan jadi batu ginjal. Jadi, please jangan pernah anggap enteng gejalanya ya. Pada akhirnya, menjaga kadar asam urat tetap aman itu soal gaya hidup dan keseimbangan harian kita. Mulai aja dari hal kecil, banyakin minum air putih, kurangin makanan pemicunya, dan jangan ragu buat ngecek ke dokter kalau memang butuh. Kesehatan sendi kamu itu ibarat investasi masa depan yang harganya nggak ternilai. Nah, kalau kamu ngerasa penjelasan hari ini bermanfaat, langsung aja simpan pembahasannya dan pastikan kamu share ke grup WhatsApp keluarga sekarang juga. Siapa tahu banget kan orang tua, paman, atau bibi kita di sana lagi butuh banget dengerin tips praktis ini. Terima kasih banyak udah luangin waktu belajar bareng aku hari ini. Tapi sebelum aku tutup, coba deh pikirin, langkah kecil apa yang bakal langsung kamu lakuin besok pagi buat mulai nyelamatin sendi kamu. Sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.